Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beriring salam kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan kepada kita. Alhamdulillah, cuaca juga cukup baik sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Ambo memperkenalkan diri dulu. Nama Ambo Roni Rustam. Kalau bahasa Minang adalah kalau yang bisa. Nama Ambo Roni Rustam. Ambo spesialis bedah. Spesialis bedah tumor. Jadi membidangi masalah tumor, kanker di bagian leher kepala, kepala leher, bagian payudara, bagian otot-otot, itu bagian kulit. Kebetulan Ambo bekerja di Rumah Sakit M. Jamil, pegawai Rumah Sakit M. Jamil. Jadi dipercaya jadi dosen juga di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai sadari. Sadari itu sebenarnya kepanjangan dari pemeriksaan payudara sendiri. Pemeriksaan payudara sendiri kok dilakukan itu pada setiap wanita yang berusia lebih dari 20 tahun. Kalau begitu adalah mulai menstruasi, mulai usia 20 itu harus divarisun. Pemeriksaannya belum. Pemeriksaan dilakukan pada hari ke-7 hingga hari ke-10 setiap menstruasi. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang sudah tidak haid lagi, dipatokkan saja tanggalnya. Misalnya setiap tanggal 1 atau setiap tanggal 2. Ya. Jadi begitu. Kamu coba peragakan cara pemeriksaan. Tapi sebelumnya aku mohon maaf kalau misalnya beko seakan-akan apa namanya? Itu kan menampilkan organ sensitif ibu-ibu kan. Jadi bukan maksud untuk membuat kalian tidak sopan ya. Jadi untuk mendidik, untuk memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu. Baik. Jadi awalnya yang pertama sebaiknya pemeriksaan itu dilakukan sewaktu sesudah mandi. Sewaktu sesudah mandi, tahu bentuk itu karena pada saat itu badan kan basah, licin, ya kan, tangan pun bersih, kan. Jadi lama memacinya pada saat mandi daripada waktu sedang biasa-biasa itu. Jadi yang dianjurkan itu adalah pada saat sesudah mandi. Caranya yang pertama harus ibu cari apa kelainan yang bisa ibu lihat. Jadi yang dinilai itu apa yang bisa ibu cari dulu. Tagak di muka cermin, ibu cari. Yang pertama, antara ukuran yang kiri sama yang kanan beda atau tidak. Yang dimaksud beda itu, gini yang bertanya antara ibu-ibu, kiri sama kanan sama mana atau indah? Indah, ya kan indah. Pasti indah. Jadi bukan itu makasihnya. Makasihnya dan beda tuh jauh bana apanya, jomplang bana. Misalnya itu ukuran segiko, ya kan? Sementara yang culai gadang bana. Itu yang dimaksudkan dengan berbeda ukuran. Yang asimetris itu, ya. Jadi bukan kalau di kecian sama bana ndak ada sama bana kiri dan kanan, ya. Nah. Sesudah itu yang dinilai adalah kulit. Yang dinilai adalah kulit dari payudara.
Ya. Bagian kulit dari payudara yang mah. Bagian kulit dari payudara aku yang iko. Sampai bagian bawah iko. Ya. Terkadang, mohon maaf, terkadang pada ibu-ibu yang agak gemuk, habis itu berusia agak lanjut, ini kan turun, ya kan? Jadi tapaso diangkean seketek, memang harus bantu itu, ya. Jadi kulitnya yang dinilai, kulitnya iko. Nah, yang dicari apa sih? Pertama, ada kemerahan enggak di sini? Ada enggak kemerahan di kulit itu? Beko ibu-ibu mungkin bisa cari langsung di siko ya. Bisa cari langsung di pantom iko ibu bisa cari. Ada bintik-bintik kemerahannya. Bagaimana cara membedakannya sama yang normal? Bedakan sama kulit sekitarnya. Apakah itu merah normal atau merah yang tidak normal? Bandingkan sama kulit sekitar. Yang paling mirip itu tentu sama kulit paru. Ya. Jadi bagian yang tertutup harus dibandingkan sama bagian yang tertutup. Nggak bisa dibandingkan sama kulit tangan dong. Nah, sesudah itu dinilai merahnya itu apakah baru atau terus-terusan. Kalau misalnya ini baru, bisa saja hal yang lain, misalnya alergi atau trauma, misalnya bisa bentuk itu. Misalnya ya maaf, ada BH yang baru tidak cocok, misalnya kan, atau terlalu ketat, gesek-gesek, itu merah juga. Anda yang bentuk itu maksudnya. Maksudnya misalnya ala bara hari itu merah juga taruh. Ah itu, tidak hilang-hilang misalnya, bentuk itu. Nah, itu perlu dicurigai. Kemudian cari bantu kulit awak tuh harus diteliti mana, harus didakian mana. Apakah pori-porinya itu jale atau sama pori-pori awak? Yang pori-pori yang lain. Pori-pori itu kan tahu kan? Ya sampai bintik-bintik ketek sampai keluar rambut itu. Nah, itu menjadi semakin jale atau indah? Hati-hati, sebab kalau ini semakin jale, ya, ada yang namanya seperti kulit jeruk namanya. Itu pori-porinya itu semakin jale. Bisa ibu bayangkan ada kulit jeruk tuh, itu kan agak kare, agak jale pori-porinya. Sementara antara pori-pori yang lain dengan pori-pori yang lain tuh ada agak maningkek sedikit, agak membenjolnya sedikit. Ya, bayangan saja kulit jeruk. Kalau ada gambaran seperti kulit jeruk itu harus hati-hati. Ya. Habis itu yang ketiga, tadi yang pertama kemerahan, yang kedua gambaran kulit jeruk. Kemudian yang ketiga, ada cekungan tidak di kulit itu. Harus diperhatikan. Kalau dari manekin hiko di sikonya. Mungkin ibu kalau dari jauh mungkin tidak nampak ya. Ini beko ibu cari saja. Ada semacam cekungan di siko. Seharusnya ini kan cembung gitu. Payudara itu kan mencembung seharusnya. Menjembung sepatu iko. Tapi iko ada cekungan di sikonya. Agak masuknya seketek. Ah itu hati-hati. Ya. Itu yang paling dini. Tapi yang paling apanya tentu ada luka di situ. Kalau ada batuka, ya kan? Itulah jaleh kan. Nampak pas dicaliak jaleh, wah ada tukak itu. Tukak tahu kan Bu, ada apa kalau kada seperti itu. Atau ada selain cekungan ada lo bangkaknya sakete. Babedanya tuh. Kalau misalnya ada benjolan, ada bangkak sekete, caliak juga. Ya, itu harus hati-hati. Itu yang dinilai. Sudah itu yang harus ibu nilai adalah bagian puting. Caliak puting ibu, apalah ibu-ibu yang sudah menyusui, ya kan? Puting itu kan keluar seharusnya. Tapi kalau puting itu masuk ke dalam, itu hati-hati. Ya. Tapi bukan berarti kalau masuk ke dalam tuh bakalan ada masalah, karena ada juga ibu-ibu yang memang dari awalnya
Nah, ndak keluarnya. Tuh ya. Nah, itu harus hati-hati. Habis itu ada tukak di puting. Contohnya bantu iko. Ada destruksi, ada yang hancur dari puting tuh. Itu hati-hati. Ya. Itu hati-hati. Sudah itu kalau puting mengeluarkan cairan, terlebih-lebih kalau mengeluarkan darah, itu harus hati-hati juga. Ya, kalau mengeluarkan darah. Keluar darah itu ada dua, bisa spontan, bisa sesudah dipencet, baru keluar. Nah, kalau itu tuh hati-hati juga. Ya. Tahap selanjutnya, diangkat tangan, masih di depan cermin. Terkadang benjolan-benjolan yang kecil bisa nampak sesudah diangkat cermin. Diangkat tangan di muka cermin. Jadi sesudah diangkat tangan di muka cermin tuh, baru nampak ada tarikannya tuh, baru nampak ada benjolan. Nah, di sini bedanya. Sewaktu ibu mengangkat tangan tuh, yang dinilai apa? Yang dinilai sama saja. Dinilai balik kiri kanannya, dinilai balik kulitnya, ada kemerahan indah, ada gambaran kulit jeruk tadi indah, ada cekungan atau indah, ada benjolan atau indah, seperti itu. Ya, itu pada tahap waktu ibu mengangkat tangan. Bedanya cek lain, sewaktu ibu mengangkat tangan, ibu bisa menilai ada enggak benjolan yang di ketiak timbulnya. Bisa ibu nilai. Kalau terkadang bisa saja tumornya itu benjolannya timbul tampakan klinisnya ya. Tampakan klinis itu artinya yang nampak di awak tuh benjolan di ketiak terlebih dahulu daripada benjolan di payudara. Ada kadang-kadang bentuk itu. Ada kadang-kadang. Jadi kalau ada bentuk itu harus diketahui juga, harus ibu cari juga. Ya, kita lihat itu dalam keadaan mengangkat tangan. Dinilai apakah benjolannya itu ada kemerahan juga sinan atau benjolan saja. Ya. Sesudah itu ibu harus meraba. Bagaimana cara merabanya? Meraba bisa dengan posisi duduk atau dengan posisi berbaring. Ya, jadi sewaktu berbaring itu misalnya bentuk iko, kepala di samping, maka tangan kiri yang meraba. Itu untuk yang payudara kanan. Kebalikannya, tangan kanan untuk meraba payudara kiri, tangan kiri berada di belakang. Yang dinilai apa? Yang dinilai adalah ada indak benjolan di situ. Cara menilainya, ibu harus memeriksakannya pada keseluruhan lapangan payudara. Dan sebagian saja. Misalnya apa? Yang disabui payudara itu adalah bagian yang dari bawah tulang bahu itu, ya ke tulang bahu, bagian situ, kemudian sampai bagian tulang dado ko, kemudian di samping siko sampai lekukan iko, maaf. Lekukan yang iko kan, sudah tuh pada bagian lipatan bawah tuh. Bagian itu yang harus diraba. Cara merabanya dengan 3 jari ko. Diraba 3 jari ko. Yang merabanya bukan sama ujung iko, tapi dengan ruas jari. Ya, dengan ruas jari. Diraba, keseluruhannya diraba. Dipariso, mulai dari atas ke bawah. Berurutan secara utuh dan menyeluruh. Nggak boleh misalnya bantu iko, habis itu loncek ke siko, itu loncek ke siko, nggak boleh. Tapi diraba satu alahnya berurutan, misalnya dari atas ke bawah, ya kan? Iko naik lo balik ke atas, dari ke bawah balik, bentuk itu. Atau dari dalam, dari puting, pariso itu. Semakin lama semakin keluar, gitu. Ya, pariso seluruhnya. Periksa kiri dan kanan. Tujuannya apa?
seperti yang saya sampaikan di awal tadi, supaya awak tahu keadaan dini yang dapat mengetahui kelainan itu. Ya, karena apa? Karena kalau kanker itu, kalau ibu tahu, kalau ini datang dalam keadaan dalam keadaan lanjut, itu payudara itu tata laksananya harus dibuang, sabalah. Tapi kalau datang dalam keadaan dini, masih ada kesempatan ibu untuk diambil tumornya saja tanpa payudara diangkat. Di sini bedanya beko. Kalau bisa datang atau awak dapean dalam keadaan dini, itu diangkat tumornya, payudara bisa dipertahankan. Tapi kalau dalam keadaan lanjut, nggak bisa dong. Nggak bisa. Ya. Nah, baik. Jadi yang ditemukan apa? Kalau ibu-ibu yang ditemukan atau yang dilaporkan kalau ada kelainannya. Ya, kalau ada kelainan seperti yang saya sebutkan tadi, dilaporkan kontrol ke klinik, ke puskesmas atau ke dokter sebagai awal. Ya, harus dia tahu. Dia tahunya itu cukup ambo di di payudara ambo kok ada kemerahan ya Bu. Kok ada benjolan ya Bu. Cukup itu. Dilaporkan. Habis itu ukurannya kok beda ya Bu. Untuk itu cara cukup dengan itu saja. Tidak perlu lo bapak ikut ganas atau jinak itu tidak perlu lah saja itu. Cukup dilaporkan saja. Ya. Jadi yang dilaporkan adalah apa yang ibu calik dan apa yang ibu-ibu raba. Ya. Kini sadari kok sebenarnya bukan hanya ibu-ibu saja sebenarnya. Apa-apa lah mulai juga diarahkan karena beberapa kasus ternyata laki-laki acuk talambe karena lebih ketek kan, darah lebih ketek dan kasusnya tuh lebih banyak. Ada laki-laki. Baik, ambo kira yang ambo sampaikan adalah cukup. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas pertanyaannya. Senang sekali bisa memberikan informasi kepada ibu-ibu semua. Saya mohon maaf kalau misalnya penyampaian saya kira-kira ada yang kurang berkenan atau tidak tersampaikan dengan baik. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.